Shalom teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran kali ini. Untuk video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen kelas 9 SMP. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini kami akan belajar tentang video pembelajaran kali ini tentang pendidikan agama Kristen. Biarlah Tuhan sendiri mau melindungi, sertai dan memampukan kami untuk memahami apa yang kami pelajari nanti. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Untuk buku seperti biasa masih seperti ini, lanjutan ya, seperti ini bukunya teman-teman. Pendidikan agama Kristen Kurikulum 2013 edisi revisi untuk kelas 9 SMP terbitan BPK Gunung Mulia. Kita sudah masuk dalam bab yang keempat ya, masih dalam semester ganjil. Landasan Alkitabnya adalah 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan Alkitab kita sebagai landasan Alkitab pada pelajaran kali ini. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita akan masuk dalam bab 4. Temanya adalah Aku dan Gerejaku. Aku dan Gerejaku. Terdiri dari 3 subbab. Yang pertama arti gereja, yang kedua peran gereja, dan yang ketiga Aku dan Gerejaku. Kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama arti gereja. Sebenarnya ini juga arti gereja atau definisi gereja ini banyak teman-teman ya, banyak. Setiap denominasi gereja mempunyai pengertian gereja itu sendiri, gitu ya. Jadi dari awal pelajaran ini saya ingin menegaskan bahwa bagi teman-teman yang berdenominasi gereja gitu ya, mungkin gereja yang gereja suku, gereja Injili ataupun gereja Katolik gitu ya, itu mempunyai pemahaman atau pengertian yang berbeda-beda. Namun dalam video kali ini saya ingin menjelaskan pengertian gereja yang secara umum diterima oleh semua gereja ya, baik itu gereja tradisional ya, gereja arus utama, gereja Injili, dan juga mungkin gereja Katolik seperti itu ya, gereja atau mungkin gereja Pentakosta misalnya gitu ya, atau gereja karismatik seperti itu. Nah, ini secara umum saja. Semoga pengertian gereja ini dapat diterima bagi teman-teman sekalian yang dalam kelas ini atau yang memang mengikuti dalam video kali ini. Arti gereja di sini teman-teman berasal dari bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani yaitu eklesia. Eklesia itu berasal dari 2 kata, yaitu ek dan kaleo. Ek, kaleo. Ek itu berarti keluar dan kaleo itu berarti memanggil atau dipanggil. Jadi eklesia berarti
dipanggil keluar atau memanggil keluar, ya, kata kerja ya. Jadi artinya eklesia atau gereja dalam bahasa Indonesia atau bahasa Yunani-nya itu adalah eklesia, yaitu orang-orang yang dipanggil keluar. Dari mana ke mana? Dari gelap ke terang. Itu ya. Mudah-mudahan paham ya. Gelap ke terang. Gelap itu apa? Benar, dosa. Gelap itu dosa. Terang itu Tuhan Yesus. Ya, jadi kelompok orang atau orang-orang, komunitas orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, yaitu dari dosa, kepada terang yang ajaib, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah teman-teman sekalian mau dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, yaitu Yesus Kristus? Mau ya, pastinya ya. Jadi artinya itulah makna dasar dari atau arti dasar dari gereja. Jadi artinya gereja itu bukanlah suatu bangunan ya teman-teman. Gereja ini adalah orang-orang itu sendiri yang dipanggil keluar menuju Yesus Kristus. Seperti itu. Kasarnya ada sekumpulan orang dipanggil keluar. Kaleo gitu. Kaleo atau dalam bahasa Inggris call gitu ya, dipanggil. Keluar, exit gitu ya, exit keluar gitu. Keluar. Dari gelap dipanggil keluar menuju terang. Yang mudah-mudahan jelas ya, walaupun masih kelas 9 ya. Jadi artinya ini suatu panggilan dari Tuhan kepada umat manusia. Dipanggil, jadi Tuhan sendiri yang memanggil kita keluar dari kegelapan dosa itu menuju Tuhan Yesus. Gitu ya. Teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi gereja yang diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang dipanggil Allah keluar dari dunia ini untuk menjadi miliknya dan menjadi umat kepunyaannya. Nah, pertanyaannya, kok dunia? Ya. Emang dunia itu gelap? Oh iya, dunia gelap karena dunia penuh dengan dosa. Jadi artinya dipanggil keluar dari dosa itu yaitu dari dunia. Jadi artinya Tuhan Yesus mau bahwa kita sebagai pengikutnya tidak bergantung atau tidak serupa dengan dunia ini. Ya kalau misalnya di ayat Alkitab yang lain itu ada tuh ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan teladanilah Yesus Kristus. Seperti itu kira-kira ya teman-teman ya. Jadi artinya teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang nama gereja sekali lagi artinya adalah suatu komunitas yang dipanggil keluar dari dosa ke Yesus Kristus. Lalu sebab yang kedua adalah peran gereja. Atau tadi arti gereja dulu ya, itu tadi bahasa Yunani ya teman-teman ya. Balik lagi ke tadi bahasa Yunani. Bahasa Ibrani juga ada teman-teman, yaitu kahal. Jadi dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama adalah kahal. Itu artinya adalah sebuah perkumpulan. Ya, sebuah perkumpulan untuk peribadahan, untuk melakukan suatu ibadah. Jadi itu ya hampir sama ya dari PL dan PB. Kalau PL itu perkumpulannya yang ditekankan, sedangkan di PB itu ini kegiatannya, kata kerjanya, yaitu panggil keluar, itu yang dipanggil keluar. Nah itu arti gereja ya, baik secara PB dan secara PL. Peran gereja ini adalah Tuhan mendirikan gereja untuk melakukan atau melanjutkan pelayanannya di dunia. Kalau misalnya ada bunyi-bunyian ya teman-teman, kalau ada bunyi-bunyian ya mohon maaf saja karena di sini rumah banyak orang. Jadi kalau kayak gini-gini bunyi-bunyian, buplak-buplak itu dimaklumi saja ya. Kita lanjutkan. Tuhan mendirikan gereja untuk melakukan pelayanan di dunia. Gereja punya peran, tugas, dan misi. Peran yang pertama, teman-teman. Peran pertama dari gereja adalah
peran terhadap Allah, gitu ya. Jadi Allah mendirikan dan menempatkan gereja di tengah dunia untuk memuliakannya, memuliakan Allah, memuliakan Tuhan. Gereja memuliakan Allah dengan cara menyembahnya, dan gereja memuliakan Allah melalui doa, pujian, dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu peran gereja yang pertama, memuliakan Allah, yaitu melalui doa dan puji-pujian. Peran yang kedua adalah sikap gereja terhadap dirinya. Artinya, gereja harus memikirkan cara membangun jemaatnya dan juga cara untuk membina jemaatnya, menambah secara kuantitas dan juga membina secara kualitas jemaatnya. Jadi itulah peran gereja. Artinya gereja di sini bukan berarti hanya sekedar kumpul-kumpul saja, tetapi dalam perkumpulan itu perlu dibina kualitas imannya, kualitas pengetahuan Alkitabnya, kualitas pengetahuan atau secara emosional kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga pastinya peran gereja untuk menumbuh kembangkan jumlah orang-orang Kristen di dunia ini, yaitu sesuai dengan amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Nah, ini peran atau lebih tepatnya tugas dari gereja. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sikap gereja terhadap dunia. Selain memiliki misi ke dalam tadi ya, memperbanyak, terus memperbanyak orang, memperbaiki kualitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu dan lain sebagainya. Tetapi ini juga ada misi keluar, gitu ya. Sikap gereja terhadap dunia. Gereja juga harus memiliki misi keluar, yaitu masyarakat sekitarnya. Gereja harus memberitakan kabar baik kepada orang-orang di luar gereja atau di dunia ini, kepada orang-orang yang percaya dan orang-orang yang belum percaya. Nah, ini tugas gereja sangat berat, teman-teman ya. Jadi artinya banyak orang di luar sana yang masih belum percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, inilah tugas gereja sangat berat. Bukan namanya kristenisasi, bukan ya. Tetapi ini namanya menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Bisa tidak gereja menjadi garam dan terang bagi dunia? Sangat sulit, teman-teman sekalian ya. Tapi ya itulah tantangannya, itulah perannya, itulah tugasnya. Peran gereja ini disebut fungsi marturia. Nah, marturia di sini adalah kesaksian ya, teman-teman. Berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu kesaksian artinya marturia ini. Tugas ini tidak dapat ditawar, seperti kisah-kisah orang Samaria yang baik hati. Yesus secara langsung menghendaki agar para murid dan pengikutnya juga memperlihatkan kasih terhadap sesama orang Yahudi dan juga sesama orang non-Yahudi. Gereja harus menolong sesama dan menuntun orang-orang yang berbuat salah kembali ke jalan yang benar. Dengan begitu, peran gereja sebagai garam dan terang dunia menjadi nyata. Jadi artinya peran gereja di sini tidak hanya sekedar memperkuat dari dalam ya, istilahnya yang sudah percaya diperkuat imannya. Tetapi juga itu juga penting, tetapi juga fungsi eksternalnya, peran eksternalnya juga harus ada, yaitu secara kuantitas dan juga secara kualitas juga bagi mereka yang belum percaya. Bagaimana tuh teknik-teknik pekabaran Injil yang baik supaya tidak dicap kristenisasi gitu ya. Artinya kalau Tuhan Yesus bilang menjadi garam dan terang gitu ya, menjadi garam dan terang, menjadi pelita, menjadi orang yang meneladani Yesus Kristus gitu ya, menjadi beda dari dunia ini, menjadi pembeda dari dunia ini. Bagaimana ciri khas kita sebagai orang Kristen? Pastinya tidak sama dengan dunia ini. Nah, itulah yang menandakan supaya orang lain melihat kita berbeda dengan dunia ini. Nah, itulah cara-caranya atau teknik-tekniknya. Kalau misalnya di dunia ini berbuat yang jahat, berarti kita harus berbuat yang baik. Ya. Kalau misalnya di dunia ini berbohong, kita harus jujur. Jadi artinya kebalikannya, tidak sama. Ya. Jadi berlawanan dengan dunia ini. Dan juga istilahnya yang lain-lainnya gitu ya. Yang lain-lainnya pasti teman-teman sendiri mengerti lah. Pokoknya yang bersifat dosa ya kita harus tinggalkan. Yang bersifat Alkitabiah, rohani, Kristiani kita harus
lakukan itu. Supaya ada perbedaan antara kita sebagai pengikut Kristus dengan dunia ini. Saya rasa jelas ya teman-teman sekalian. Lalu yang subbab yang terakhir adalah aku dan gerejaku. Nah, ini di sini ada cerita ya, kalau misalnya nanti teman-teman baca di sini ada cerita beberapa ya sedikit saja tuh cerita ya. Itu tentang keaktifan kita dalam gereja gitu ya. Aktivitas kita ketika kita sudah mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat secara pribadi dan kita aktif masuk dalam pelayanan di gereja, kita juga harus aktif gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar menjadi anggota ya, tetapi kita juga harus aktif dalam ibadah-ibadah, dalam kegiatan-kegiatan PA misalnya pemahaman Alkitab, kegiatan-kegiatan di komisi remaja gitu ya, di gereja teman-teman ya, terus kegiatan-kegiatan juga mungkin ibadah padang, terus retreat ataupun hari-hari raya gitu ya, Natal, Paskah, Jumat Agung misalnya ya, dan lain sebagainya ya, hari Pentakosta dan juga kenaikan Yesus dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang diadakan kegiatan di gereja kita harus aktif dalam aktivitas tersebut, harus berpartisipasi. Mungkin dalam situasi kondisi seperti ini, pandemi COVID-19, kita tidak bisa secara tatap muka langsung bertemu di gereja, tetapi tidak masalah teman-teman ya. Pandemi COVID-19 ini juga pastinya nantinya akan berakhir. Jadi artinya pelajaran kita kali ini kita sesuaikan saja. Misalnya teman-teman, lah kan ini lagi pandemi kayak gini Pak, kok kita disuruh ke gereja? Ya tidak seperti itu ya. Maksudnya ini kalau dalam situasi normal ya. Situasi normal ya kita harus ke gereja, kita harus aktif di gereja. Itu maksudnya ya teman-teman ya. Kalau dalam pandemi kayak gini ya janganlah ya, istilahnya kita online ataupun ibadah dari rumah. Yang penting kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Jadi aku dan gerejaku di sini artinya, yang kalau misalnya tadi di awal sudah arti gereja itu kan bukan bangunan, tapi kita sendirilah, manusianya lah yang disebut gereja itu. Jadi artinya walaupun kita di rumah, walaupun kita di sekolah di rumah gitu ya, tidak ke gereja ataupun di tempat mana gitu, yang penting bukan tidak berkumpul, tapi kita kan tetap maknanya itu tidak lepas dari perkumpulan. Perkumpulan itu tidak hanya berkumpul secara fisik gitu ya, berkumpul secara rohani juga ada gitu ya. Misalnya seperti ini ya, video, ataupun kalau misalnya itu pakai aplikasi video conference dan yang sebagainya, banyak ya aplikasi video conference ya. Kita pilih saja gitu ya teman-teman sekalian. Nah, itu maksudnya dalam keaktifan kita, aktivitas kita sebagai orang Kristen, terutama dalam pada remaja Kristen, untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan peribadahan di gereja. Nah, seperti itu teman-teman sekalian ya. Masa muda adalah masa yang indah untuk memulai pelayanan kita. Jadi artinya ketika kita masih muda, manfaatkanlah itu ya. Jadi kalau misalnya masih energik, masih aktivitasnya masih bisa kemana-mana gitu ya, masih mobile ya, pergunakanlah itu ya. Jangan nanti kalau udah kakek-kakek, udah nenek-nenek baru aktif di gereja ya. Jangan begitu juga ya. Kita sebagai anak muda, sebagai remaja ya juga harus aktif dalam semua pelayanan. Allah telah memilih kita untuk menjadi kawan sekerja. Ia telah memperlengkapi kita dengan berbagai karunia agar kita dapat berkarya melalui karunia kita masing-masing. Kehadiran kita sebagai kaum muda sangat berarti bagi gereja. Kita diciptakan Allah bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bukan untuk dikasihi, tetapi untuk mengasihi. Pelayanan kita tidak terbatas dalam ibadah tiap minggu, tetapi seperti paduan suara, tetapi peran aktif kita di luar gereja pun Allah nantikan. Artinya Tuhan nantikan. Jadi tidak hanya di gereja saja, tetapi di luar gereja juga harus berperan aktif, menyebarkan kabar baik, menjadi garam dan terang di dunia ini. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah akhir dari pelajaran kali ini dalam bab 4, yaitu aku dan gerejaku. Seperti biasa di akhir video saya ingin memberikan pertanyaan, dan pertanyaan ini dapat dilihat dalam kolom deskripsi. Pertanyaan yang pertama,
Apa yang dimaksud dengan gereja dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Itu ya, apa yang dimaksud dengan gereja dalam Perjanjian Lama dan gereja dalam Perjanjian Baru? Itu apa maksudnya? Gereja dalam Perjanjian Lama, apa sih definisinya? Di gereja dalam Perjanjian Baru, apa sih definisinya? Seperti itu ya. Lalu yang kedua, dalam pengakuan iman rasuli tertulis gereja yang kudus dan am. Gereja yang kudus dan am dalam pengakuan iman rasuli. Pertanyaannya adalah, apa maksudnya kalimat tersebut? Gitu ya. Apa maksudnya kalimat tersebut? Gereja yang kudus dan am. Silakan teman-teman sekalian boleh menjawab dalam kolom komentar ataupun di dalam kolom komentar ya di video kali ini gitu ya. Inilah akhir dari video kali ini atau pembelajaran kali ini. Sebelum kita menutup, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas video pembelajaran kali ini. Kami telah selesai untuk pelajaran kali ini, yaitu aku dan gerejaku. Mampukan kami ya Tuhan agar kami dapat mengerti tentang apa itu gereja, peran gereja, dan aktivitas kami dalam gereja. Agar apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dapat juga boleh mencerminkan kehidupan Kristus. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam video kali ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam video kali ini. Nantikan video selanjutnya dalam kelas 9 ini, pendidikan agama Kristen kelas 9 pada bab selanjutnya, yaitu bab 5 untuk di video selanjutnya. Inilah akhir dari video kali ini. Saya Pendeta Felix Andaria mengakhiri video kali ini. Terima kasih, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Shalom.